Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba memperbaharui informasi kita pada hari ini terkait ada informasi terbaru ya dari Prof Nunuk, terutama bagi pelamar prioritas satu yang di sini menitik beratkan terhadap nasib penempatan bagi P1 tanpa formasi hasil audiensi FG PPNS dan Prof Nunuk. Jadi dari hasil audiensi antara Forum Guru PPNS dengan Kemendikbudristek yang diterima oleh Prof Nunuk, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa selamat ya, 100% database dikunci ya bagi P1, P2 dan P3. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi kalau kita melihat diagram atau struktur yang ada di layar monitor terkait jumlah pelamar P1 berjumlah 193.954, yang mana nantinya untuk tahun 2022 ya, untuk formasi tahun 2022 itu akan mengangkat P1 tanpa formasi ya, itu 127.621 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk penuntasan di tahun 2023 itu masih ada sisa dari P1 yang belum mendapatkan penempatan, itu 65.954. Ada dua penyebab sehingga 65.954 itu belum diangkat di tahun apa namanya Bapak Ibu ya, belum lolos ya ASN P3K Guru 2022. Penyebab pertama karena masuk dalam kategori mapil berlebih. Kemudian penyebab kedua adalah karena mungkin Pemda tidak mengajukan formasi, padahal sebenarnya ijazah atau mapel dari P1 ini sekitar 46.941 sebenarnya ada kebutuhan. Jadi nantinya untuk mengcover 46.941 lolos menjadi ASN nantinya Bapak Ibu ya, nantinya itu diperlukan koordinasi dengan Pemda ya untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, untuk kebutuhan P3K Guru tahun 2023, Bapak Ibu harus ketahui kebutuhan guru dan tendik ya itu mencapai 62.919, yang mana terbagi beberapa bagian. Yang utama ini adalah prioritas 1 itu yang sisa menunggu pengangkatan 127.621, kemudian pelamar prioritas 2 dan 3 ini masih dalam kategori menunggu pengumuman hasil observasi. Pelamar umum itu sementara berjuang 66.659, dan potensi formasi 2022 tidak terserap itu mencapai lumayan banyak ya, 47.625. Ini yang perlu sebenarnya nantinya Kemendikbud perhatikan ya, agar potensi formasi 2022 itu tidak terbuang percuma Bapak Ibu ya, itu yang harus diketahui. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ada informasi ya dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Di sini katakan informasi dari Kemendikbud ya, semua P1 akan mendapatkan penempatan di sekolah induk sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah tersebut. Nah, misalkan si A ya punya sekolah induk SDA, kemudian di SDA itu masih ada kuota formasi 2 misalkan yang linear dengan ijazah si A, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu yang dalam kondisi seperti itu akan sisa mendapatkan penempatan di sekolah induk sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah tersebut.
Kemudian jika misalnya di tes 2021 guru SMP melamar ke SD, otomatis penempatannya di SD nantinya. Nah, itu ya karena ada data Dapodik yang menjadi barometer Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan 2023 ini dituntaskan karena mengingat banyak guru yang sudah tidak mengajar sejak 2021. Apalagi guru swasta kemana lagi mencari cuan, sedangkan semua sekolah tidak boleh menerima guru lagi. Nah, ini yang menjadi kendala ya bagi banyaknya P1 yang belum mendapatkan penempatan ya. Nah, untuk teman-teman guru yang baru mengajar silakan mengikuti PPG program Kemendikbud karena untuk tahun-tahun selanjutnya selain linearitas ijazah S1 juga harus berserdik terutama untuk menerima tunjangan profesi guru Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir untuk kabar gembira P1 tanpa formasi, info Prof Nunuk data dan status P1 sudah dikunci menjadi prioritas ada 3. Yang pertama P1 tanpa formasi status P1 tetap menjadi prioritas utama karena sudah lolos PG. Kemudian kedua P1 tanpa formasi berjumlah 65.000 database sudah dikunci. Yang ketiga guru honorer negeri akan mendapat porsi formasi lebih besar di tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, ini Bu, saya juga mempertanyakan Bu ya, karena banyak sekali Bu di Lampung Selatan itu, kami itu kan dari 797 yang lulus PG, ternyata formasi yang tersedia di Pemkap kami itu hanya 70. Berarti kan ada 727 lagi Bu, gitu kan. Nah, mereka kan 70 itu bisa melanjutkan pendaftarannya Bu ya. Nah, yang sisanya itu kan nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Itu bagaimana Bu kami, gitu kan. Karena kan menurut info, kalau kami nggak melanjutkan pendaftarannya, katanya kami tidak ditemukan tidak aktif lagi kan gitu. Nggak ya Bu ya? Itu info yang sesat. Info yang sesat. Info yang sebenarnya bagaimana itu Bu? Ya, semua itu akan terus melekat pada yang bersangkutan. Misalnya sekarang ini ada yang belum prioritas. Terus kemudian seleksi dengan banyak orang nggak lolos. Misalnya ada guru kelas SD yang waktu itu melamar guru SMP. Terus dia kan karena waktu itu di SD-nya nggak ada formasi guru kelas, dia punya matematika, punya linearitas matematika, dia ngelamar SMP. Tahun ini SMP itu nggak ada formasi, nilai jadi guru kelas. Tapi jika nanti kan itu bersaing kan ya, nah, bersaing. Jika kemudian kalah, dia tetap P1. Tetap P1 ya Bu ya. Yang kasus tadi 300 sekian hanya 70 itu itu kan artinya memang Pemda tidak membuka formasi. Iya betul Bu. Bisa menunggu tahun depan. Menunggu tahun depan ya Bu ya. Kita akan upayakan Pemda untuk membuka formasi khususnya yang untuk P1 dan guru lain karena kan tahun depan itu peraturan tentang tidak adanya guru tenaga honorer kan mungkin berlaku. Sehingga kita akan selesaikan tahun depan itu. Tapi tetap prioritas nomor 1 duluan ya Bu yang ditugaskan ya Bu ya. Ya prioritas tetap namanya P1. Tapi jika memang tidak ada formasi itu tetap ya kayak itu ada kan P1. Iya. Tetapi kan tidak ada orangnya, tidak ada formasinya. Tetap tahun depan ya nanti tetap yang P1 ini akan prioritas lagi. Iya, di tahun depan masih tetap prioritas 1 itu diutamakan ya Bu ya. Seharusnya demikian. Tapi kan setiap tahun itu ada aturan baru. Permenpan untuk acuan seleksi itu kan setiap tahun berganti-ganti. Tergantung kebijakan saat itu. Kalau tahun lalu kan kebijakannya seleksi, afirmasi. Sekarang kan ada prioritas 1 nggak usah ikut seleksi. Prioritas 2 angka 2. Prioritas 3 ya sedangkan prioritas 3 ya jadi